wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rosita Nur Amara, you can call me Amara. NPM 254111158, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen 25A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi haji dan umroh dalam Islam, tugas dosen pengampu Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siregar MH. Pengertian haji dan umroh yaitu haji yaitu ibadah menuju Baitullah di Mekah pada waktu tertentu dengan tata cara tertentu. Umroh adalah ziarah ke Baitullah untuk melakukan tawaf dan sya'i tanpa wakuf dan Arafah. Terdapat pada dalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 196. Dasar hukum haji dan umroh yaitu haji terdapat dalam rukun Islam kelima, wajib bagi yang mampu. Terdapat pada Al-Quran Surat Al-Imran ayat 3 sampai dengan 97. Umroh disunahkan menurut jumhur ulama. Hadis, Islam dibangun atas 5 perkara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat wajib haji dan umroh yaitu Islam. Syarat ini berarti bahwa hanya orang yang beragama Islam yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Orang yang bukan Muslim tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Balik, syarat ini berarti bahwa hanya orang yang sudah mencapai usia balik atau dewasa yang diperwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Anak-anak yang belum balik tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Namun mereka dapat melakukan dengan izin orang tua atau wali. Berakal, syarat ini berarti bahwa hanya orang yang berakal sehat yang diperuntukkan untuk melaksanakan haji dan umroh. Orang yang memiliki gangguan mental atau tidak memiliki akal sehat tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Merdeka, syarat ini berarti bahwa hanya orang yang merdeka atau bukan budak yang diwajibkan untuk melaksanakan haji dan umroh. Namun, jika seorang budak dibebaskan dari status budaknya, maka ia wajib menunaikan ibadah haji dan umroh bila mampu. Mampu, yaitu fisik, finansial, dan keamanan. Fisik, seseorang harus memiliki kemampuan fisik yang cukup untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Finansial, seseorang harus memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menanggung biaya perjalanan haji dan umroh. Keamanan, seseorang harus memiliki jaminan keamanan selama perjanjian haji dan umroh. Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, seseorang dapat menunaikan ibadah haji dan umroh dengan sah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun haji adalah ihram, adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ihram dilakukan dengan mengenakan pakaian ihram dan mengucapkan niat ihram. Ihram harus dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan seperti miqat. Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling penting. Wukuf dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Wukuf dilakukan dengan berdiam diri di Arafah dari waktu zawal hingga matahari terbenam. Tawaf ifadah adalah tawaf yang dilakukan setelah wukuf di Arafah. Tawaf ifadah dilakukan di sekitar Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Sa'i antara Safa dan Marwah adalah
Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali perjalanan, mulai dari Safa ke Marwah dan kembali ke Safa. Tahallul adalah mencukur rambut kepala atau memotong sebagian rambut kepala. Tahallul dilakukan setelah melakukan tawaf ifadah dan sya'i. Tertib adalah melakukan rukun-rukun haji sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Tertib sangat penting dalam melaksanakan ibadah haji. Karena jika tidak dilakukan dengan tertib, maka haji tidak sah. Dengan melaksanakan rukun-rukun haji dengan benar dan tertib, seseorang dapat menunaikan ibadah haji dengan sah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib haji yaitu ihram dan miqat, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar zumroh dan menjauhi larangan ihram. Tata cara melaksanakan haji. Yang pertama adalah niat dan ihram. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah mabit di Musdalifah. Yang keempat adalah melontar zumroh. Yang kelima adalah tawaf ifadah dan sa'i. Yang keenam adalah tahallul. Dan yang ketujuh atau terakhir adalah tawaf wada. Tata cara umroh yaitu: yang pertama, niat ihram dari miqat. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Dan yang keempat atau terakhir adalah tahallul. Hikmah haji dan umroh adalah menghapus dosa, menumbuhkan kesetaraan dan persaudaraan umat, melatih kesabaran dan keikhlasan, serta meningkatkan ketakwaan dan meningkatkan spiritualitas. Penutup, haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk menunaikan haji dan umroh. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada lebih dan kurang saya mohon maaf. That's all my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you in the next video.